Kashmir memikat dengan keindahan alamnya sehingga mendapat julukan sejengkal surga di bumi. Wilayah ini terkenal dengan keindahan danau, padang rumput, dan pegunungan bersalju. Selain itu, budaya dan tradisi lokal warganya juga menjadi daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, Kashmir juga menyimpan kekayaan sumber daya mineral termasuk emas, uranium, dan gas alam. Wilayah ini pun telah lama menjadi titik perebutan antara India, Pakistan, dan Cina di samping lokasinya yang strategis. Penembakan yang menewaskan 26 orang di Pahalgam, Kashmir pada Selasa 22 April 2025 memicu ketegangan antara India dan Pakistan. Dua negara itu saling meluncurkan rudal, drone, dan artileri yang mengakibatkan tewasnya puluhan orang termasuk warga sipil dari kedua belah pihak. Setelah 3 hari saling serang, gencatan senjata akhirnya diumumkan pada Sabtu 10 Mei 2025 usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim turun tangan melakukan mediasi. Namun, ketegangan New Delhi dan Islamabad belum mereda sepenuhnya. Kedua negara pemilik senjata nuklir itu saling menuding adanya pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di perbatasan yang membuat perang bisa kembali pecah sewaktu-waktu. Bentrok antara India dan Pakistan bukan kali ini saja terjadi. Konflik kedua negara memperebutkan Kashmir sudah berlangsung sejak 1947. Kashmir, sebuah tempat yang dijuluki sejengkal surga di bumi, tetapi juga menjadi wilayah yang berbahaya dan menyimpan bara api. Tak hanya terjepit di antara ketegangan Pakistan dan India, wilayah itu juga mengundang Cina dalam perebutan kendali. Lantas, di mana lokasi Kashmir dan seperti apa kondisinya? Bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Secara geografis, Kashmir terletak di barat laut subbenua India atau Asia Selatan. Kawasan ini memiliki luas sekitar 222.000 km persegi, terbentang di selatan pegunungan Himalaya hingga perbatasan Tibet. Wilayah Kashmir dipecah menjadi 3 bagian di bawah kendali 3 negara, yakni India, Pakistan, dan Cina. Wilayah utara dan barat di bawah kendali Pakistan, termasuk Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan. India menguasai bagian selatan dan timur yang meliputi Jammu, Lembah, Kashmir, dan Ladakh. Sementara di timur laut, Cina mengendalikan Aksai Chin sejak konflik singkat dengan India pada tahun 1962. Kawasan ini terpecah melalui garis kendali atau Line of Control atau LOC yang ditetapkan tahun 1972 meski tak diakui secara internasional. Lembah Kashmir adalah wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, secara politik berada di bawah administrasi India. Sementara Ladakh lebih dominan dengan masyarakat Buddhis bersuku Tibet. Di wilayah yang dikuasai Pakistan, mayoritas penduduknya juga beragama Islam dan berbahasa Urdu atau Kashmir. Sedangkan di wilayah Ladakh, penduduknya menggunakan bahasa Balti dan Ladakhi. Konflik Kashmir bermula pada 1947. Saat itu, India dan Pakistan merdeka dari kekuasaan Kerajaan Britania. Wilayah Jammu dan Kashmir dihadapkan pada pilihan bergabung dengan India atau Pakistan. Meski mayoritas warganya Muslim, penguasa Kashmir saat itu, Maharaja Hari Singh yang awalnya tetap ingin terpisah, memilih bergabung dengan India dengan imbalan mendapat bantuan dalam menghadapi serangan dari pemberontak pro-Pakistan dan kelompok bersenjata Pakistan. Hal ini memicu meledaknya Perang Pertama India-Pakistan. Perang berakhir dengan gencatan senjata di bawah pengawasan PBB tahun 1949
dan disusul perjanjian Simla pada 1972 yang menghasilkan garis kontrol atau LOC. Namun, hingga hari ini, Kashmir masih menjadi sumber utama perselisihan India dan Pakistan, bahkan melibatkan Cina di bagian timurnya. Cina mulai masuk ke pusaran konflik pada 1950 dengan menduduki wilayah timur Kashmir. Cina membangun jalur militer melalui daerah dataran tinggi Akasi Chin untuk menunjang komunikasi antara Xinjiang dengan Tibet Barat. Pada 1962, Cina menyerang dan mengalahkan India dalam sengketa perbatasan Aksai Chin. Hubungan kedua negara membaik pada 1980-an, namun belum ada penyelesaian terkait sengketa perbatasan Ladakh. Sebelum Kashmir jadi wilayah yang diperebutkan oleh India, Pakistan, dan Cina, Kashmir merupakan sebuah negara kerajaan yang diperintah oleh Maharaja. Wilayah pegunungan yang indah di ujung utara anak benua India ini dulunya ditaklukkan oleh kekuasaan Mughal, lalu berganti ke Sikh, dan akhirnya menjadi bagian dari British India pada abad ke-19. Namun, berbeda dengan wilayah lain yang dikuasai secara langsung oleh Inggris, Kashmir merupakan salah satu dari ratusan negara kerajaan otonom yang hanya bersekutu dengan kerajaan Inggris. Pada masa itu, Kashmir dipimpin oleh Maharaja Hari Singh, seorang penguasa Hindu di tengah mayoritas penduduk Muslim. Singh memiliki ambisi untuk mempertahankan kemerdekaan Kashmir dan menolak bergabung dengan India maupun Pakistan saat kedua negara itu resmi berdiri. Namun ketika India dan Pakistan merdeka pada Agustus 1947, tekanan politik dan militer mulai meningkat. Pakistan mendukung kelompok pemberontak pro-Pakistan untuk mengambil alih wilayah barat Kashmir. Lalu, Oktober 1947 menjadi titik balik sejarah. Pasukan suku Pashtun yang didukung Pakistan menyerbu Kashmir. Maharaja Hari Singh yang terdesak meminta bantuan militer dari India, namun dengan syarat Kashmir harus bergabung dengan dominion India. Singh akhirnya menandatangani instrumen aksesi dan secara resmi menggabungkan Kashmir dengan India. India langsung mengirim pasukan untuk melawan para penyerang dan sejak saat itu Kashmir menjadi sumber konflik yang tak pernah usai antara Pakistan dan India. Status khusus Kashmir yang dicantumkan dalam konstitusi India kemudian dicabut pada 2019 memicu kemarahan besar dari Pakistan. Sejak itu ketegangan terus terjadi hingga ke krisis terbaru pada 2025. Halo, apa kabar nih? Tunggu, jangan di skip iklannya, cuma bentar doang kok. Kamu udah subscribe kompas.co belum? Ayo subscribe dan jangan lupa dipencet lonceng notifikasinya ya guys, biar kamu gak ketinggalan berita dan cerita-cerita menarik lainnya. Di-like juga dong ya guys ya. Kalau udah, makasih. Oh iya, kalian mau aku cerita apa lagi kira-kira? Komen ya, bye! Wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India, Pakistan, dan Cina memiliki komposisi penduduk yang kompleks dan beragam. Penduduk Kashmir tersebar di beberapa wilayah utama yakni Jammu, Lembah Kashmir, Ladakh, dan wilayah yang dikuasai Pakistan. Sekitar 4 juta penduduk tinggal di bagian Kashmir yang berada di bawah kendali Pakistan. Sedangkan sekitar 13 juta jiwa mendiami wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India. Mayoritas populasi di kawasan ini beragama Islam. Di wilayah Jammu, penduduknya terbagi menjadi 2 komunitas utama yakni Muslim di bagian barat dan Hindu di bagian timur. Mereka umumnya berbicara bahasa Hindi, Punjabi, dan Dogri. Sementara itu, di Lembah Kashmir dan wilayah yang dikuasai Pakistan, mayoritas penduduknya adalah umat Muslim yang berbahasa Urdu dan Kashmir. Lebih ke utara timur, wilayah Ladakh yang jarang penduduknya merupakan rumah bagi komunitas Tibetan yang memeluk agama Buddha. Mereka biasanya berbicara dalam bahasa Balti dan Ladakhi.
Kompleksitas demografi inilah yang sering kali memunculkan tantangan dalam membangun identitas Kashmir yang seragam. Pandangan penduduk terhadap konflik juga beragam. Sebagian dari mereka ada yang mendukung persatuan dengan India, ada yang menginginkan bergabung dengan Pakistan, dan tak sedikit yang mendorong kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Kashmir memikat dengan keindahan alamnya sehingga mendapat julukan secengkal surga di bumi. Wilayah ini terkenal dengan keindahan danau, padang rumput, dan pegunungan bersalju. Selain itu, budaya dan tradisi lokal warganya juga menjadi daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, Kashmir juga menyimpan kekayaan sumber daya mineral termasuk emas, uranium, dan gas alam. Wilayah ini pun telah lama menjadi titik perebutan antara India, Pakistan, dan Cina di samping lokasinya yang strategis. India ngotot menginginkan Kashmir jadi bagian negaranya karena ambisi menguasai seluruh negara di Asia Selatan. Letak geografis Kashmir yang memiliki akses fisik langsung ke Afghanistan dan Xinjiang jadi alasan lain. Tanpa Kashmir, India bisa kehilangan pendapatan perdagangan di Asia Tengah. Sementara Pakistan juga menganggap Kashmir sebagai bagian yang penting negaranya. Ada 3 dari 6 sungai yang melintasi Pakistan berasal dari wilayah Kashmir, yakni Sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Aliran dari sungai-sungai itu pun vital bagi keberlangsungan hidup warga Pakistan. Kashmir juga penting bagi Pakistan karena memiliki rute perdagangan sutra dengan Cina. Adapun Cina mengklaim sebagian wilayah Kashmir karena kepentingan strategis untuk menghubungkan Xinjiang dan Tibet. Cina juga menganggap penting Kashmir terkait kepentingan ekonominya dengan Pakistan dan untuk menjaga perbatasan dari potensi serangan yang datang dari Asia Tengah. Kashmir tak hanya menyimpan keindahan dan daya tarik, namun juga bara konflik yang bisa sewaktu-waktu berkobar. Selama puluhan tahun, bara konflik tersebut tak sepenuhnya padam, sehingga tetap menjadikan wilayah itu sangat berbahaya. Kepentingan strategis, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda dari 3 negara yang menduduki terus menyeret Kashmir dalam konflik yang tak berkesudahan. Bagaimana nasib Kashmir pada masa depan? Akankah damai dapat terwujud di wilayah yang penuh gejolak ini? Simak terus perkembangannya di YouTube kompas.com ya. Saya Musayada pamit, bye.